Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita bertemu kembali. Tapi sebelumnya Bapak akan memperkenalkan terlebih dahulu. Di dalam ruangan ini ada ibu juga yang masuk, ya, sebagai observer atau yang yang mengobservasi Bapak mengajar, melihat Bapak mengajar. Jadi jangan sungkan juga ya. Di dalam ini ada Bu, itu kita perkenalkan terlebih dahulu, namanya Bu Sri, ya. Bu Sri, ya, jadi beliau sebagai observer nanti ya akan melihat bagaimana Bapak mengajar. Nggak usah janggung ya, kita seperti biasa aja belajar. Jadi untuk aja juga ibu itu belajar sama kita. Oke? Baik. Oke. Baik. Alhamdulillah baik. Rahasia semua ya. Baik. Anda semua, sekarang silakan kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan pembelajaran kita pada hari ini lancar dan semua yang kita pelajari menjadi ibadah bagi kita. Untuk itu kepada ketua kelas, Pak Rel, silakan dipimpin doanya. Memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama memulai berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, ya, langsung aja. Peserta didik diharapkan memahami fungsi manfaat perawatan dan overhaul balancing roda, melakukan pembelajaran. Nah, di sini Bapak akan melakukan tes. Dan siap. Beberapa hal yang perlu Bapak tanyakan terlebih dahulu, yang perlu Anda analisa, ya, yaitu tentang balancing ini. Pernah Anda naik kendaraan, khususnya mobil, itu Anda merasakan getaran di dalam mobil? Pernah ya? Pernah. Nah, apa kira-kira penyebabnya itu? Tidak stabilan ban atau pelek. Karena ketidakstabilan ban atau pelek. Ada yang kuliah, ada yang mau kerja, ya, ada kuliah sambil kerja. Jadi, nah, sekarang silakan keluarkan HP-nya. Kita bagi dengan Anda per kelompok terlebih dahulu, ya. Kita bagi per kelompok terlebih dahulu. Karena di pertemuan sebelumnya Bapak sudah dapat informasi tentang bagaimana cara belajar Anda. Sekarang Bapak akan mengelompokkan Anda sesuai dengan kriteria yang ada. Baik, kita bentuk kelompoknya. Ada. Silakan nanti pindah ke depan dulu. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2, Ferdi Febrianto. Kemudian Muhammad Fikri Fernando. Sebentar. Kemudian Andika Alfiansa. Jadi kelompok pembelajaran kita sebelumnya kita lihat dulu. Yang akan kita balancing adalah roda. Nah, kita lihat dulu gimana geometri roda tersebut, ya. Kita lihat. Nah, kita lihat dulu video ini. Setelah itu nanti Anda cari materi, ya. Oke. Dorong untuk jarak tertentu seharusnya menjalani geometri roda. Apa itu geometri roda dan apa yang akan terjadi pada mobil jika Anda tidak melakukannya? Mari kita jelajah. Pertama-tama, roda-roda mobil tampak seolah-olah lurus sempurna dan vertikal dan pengaturan ini tampak logis. Hal yang mengejutkan adalah bahwa untuk meningkatkan kinerja
balancing. Nah, tadi kan sudah Bapak mulai ada pertanyaan, apakah Anda pernah mengalami naik mobil itu terasa bergetar? Nah, kemudian di saat membawa mobil, ada pernah membawa mobil? Pernah. Apakah terasa setirnya tujukan ke badan kita? Pernah ya? Nah, itu hal-hal yang disebabkan karena ada keseimbangan di roda itu tidak sempurna, tidak bagus. Ini seperti ini akan terjadi getaran kepada setir kemudi. Yang ini pada bodi, ya, yang goyang ya getarannya. Nah, jadi ada dua hal yang terjadi. Ban itu yang benjol ya, Infeksi. ya. Nah, jadi itu. Silakan sekarang Anda cari materi tentang balancing di HP masing-masing. Nanti Anda diskusikan. Kenapa roda itu harus dibalans? Bagaimana cara membalansnya? Itu Anda cari. Nah, berikut ini juga Bapak memberi ada beberapa materinya untuk masing-masing kelompok. Silakan, ini Pak Red. Cari materi tentang balancing. Kenapa mobil harus dibalancing? Apa akibatnya kalau mobil tidak dibalancing? Ya, oke. Kemudian pengertian balancing. Tahu ya, tadi tidak ada ya. Nah, silakan dibuat juga. Nanti Bapak minta mempresentasikan satu kelompok atau dua kelompok. Nanti setelah itu baru kita masuk ke praktek. Oke? Nah, waktu kita namanya gimana kita cari itu, kemudian nanti didiskusikan. Nah, Pak beri waktu sekitar 10 menit untuk mencari materinya, ya. Kemudian nanti baru sebenarnya diskusi sudah ada, ya. Nih, itu aja. Ini mana, ya? Misalkan di belakang tadi. Habis, kemudian ada dinamis di belakang itu. Ini ya. Dinamis ya, putar-putar gini-gini banyak kan. Kelompokkan nanti. Dari kelompokkan nanti baru kita lihat bagaimana kita. Gimana? Ada pertanyaan? Oke, bisa? Nanti dipresentasi aja kita diskusi ya. Salah ya? Apa-apa. Pekerjaan penyeimbangan roda mobil atau sepeda motor agar sebaran massa bobot merata, sehingga roda mobil atau sepeda motor dapat berputar pada sumbu putaran dengan tenang tanpa ada getaran. Balancing sangat penting untuk menjaga roda-roda kendaraan agar selalu dalam kondisi balancing seperti waktu pemakaian ban. Yang dimaksud roda dalam uraian ini meliputi assembly, pelek, dan bannya. Menopang berat kendaraan roda tersendiri dari ban dan pelek. Ban berputar mengikuti perubahan arah gerak kendaraan, mengikuti putaran roda kemudi. Selain itu, ban juga berfungsi meredam getaran penyetelan from wheel mat, sehingga ban dan pelek menjadi komponen yang mempunyai fungsi vital dan kendaraannya. Balancing statis, balancing dinamis. Dan manfaat menjaga kondisi roda mobil kendaraan tetap balancing sejauh 7.000 km. Selama perjalanan membelok ke kiri dan ke kanan mengenai gundukan dan lubang. Tidak bisa dielakkan bahwa ban mobil akan melewati berbagai kondisi permukaan jalan selama perjalanan. Hal tersebut sangat mungkin mengakibatkan kausan ban menjadi tidak merata. Ada beberapa kondisi lainnya yang bisa menjadi penyebab timbulnya getaran tersebut. 1. Ban atau pelek yang oleng berlebihan ketika berputar. 2. Kesalahan atau tidak ketepatan pemasangan roda pada poros. 3. Kelenturan dinding ban yang tidak konsisten. 4. Terdapat kerusakan pada komponen sistem rem. Kausan
dan atau kerusakan pada komponen pendukung pemindah, tenaga dan mesin, kehausan dan atau kerusakan pada komponen suspensi, kerusakan. Masih ada yang Sebelumnya saya bertanya, berapa standar pabrik atau kilometer yang ditentukan oleh pabrik agar dilakukan balancing pada mobil? Oke, pertanyaan bagus. Ini untuk jaga-jaga berapa kilo perjalanan. Itu mobil perlu dilakukan balancing. Pengecekannya terlebih dulu ya. Ayo. Silakan, siapa yang jawab? Ketika mobil Anda sedang melaju 10.000 meter, rekomendasi pabrik mobil. Dan ketika kemudi dalam posisi lurus dan mobil Anda melaju ke depan, Anda merasakan mobil oleng atau condong ke kiri atau kanan, meskipun kendali kemudi tidak diubah. Apakah Farel mencuci jawabannya? Saya mengerti jawabannya. Jadi berapa kilometer tadi? 10.000 kilometer ya. 10.000 kilometer itu sudah harus melakukan balancing. Nah, oke. Kegiatan praktik karena semuanya sudah paham itu apa balancing, berapa harus balancing. Nah, kita lihat lagi prosedurnya bagaimana akan kerja untuk balancing. Oke? Kita lihat. Nah, tapi sebelumnya Bapak bagikan lembaran dulu, lembaran KPD-nya. KPD. Apa itu balancing sudah paham. Kemudian kenapa harus dibalans mobil ini? Apa-apa saja ciri-ciri mobil yang harus dibalans? Kemudian mana kilometer berapa itu dianjurkan oleh pabrik untuk melakukan balans? Anda sudah mengetahui ya? Anda sudah mengetahui semuanya. Nah, sudah paham itu ya? Materi-materi itu. Kita lihat video berikut ini. Ya, kita lihat video berikut ini. Ini adalah proses balancing. Alat Kehausan tidak normal pada ban dan sistem suspensi. Dua efek penting dari keadaan tidak seimbang adalah wheel trump, yaitu roda bergetar pada arah vertikal, dan wheel shimmy, getaran pada arah samping. Lepas semua beban yang telah terpasang pada roda. Pasang roda dan ban pada mesin balancer sambil memperhatikan pemusatan roda dan poros balancer. Kencangkan adaptor dengan kokoh agar tidak lepas dan pastikan roda dan ban tidak oleng saat diputar. Periksa adanya serpihan logam, batu, atau benda-benda asing lain yang mungkin terjepit di tapak ban. Periksa kondisi ban dan tapak ban. Pastikan dalam kondisi baik. Periksa juga tekanan udara ban, sesuaikan dengan tekanan spesifikasi kendaraan antara 30 sampai 35 PSI. Jawab secara masing-masing. Udah ya? Nah, caranya sudah tahu? Sudah? Sudah ya? Oke, baik. Sekarang kita praktek untuk melakukan balance. Oke, silakan. Sesuai posisi masing-masing.
tadi ya. Miringkan di bawahnya. Berarti peleknya udah oke, aman? Aman. Kita kerja galas? Enggak, Pak. Berarti ini 2 ditambah 15 ya? Ini yang sebelah mana dulu? Sebelah dalam dulu. Dalam, Pak. Nah, posisinya di mana? Kedua. Tiga kan ada dua. Kok dua kan? Ini 20 25 nih. 25 berarti 2 ditambah 15 1. Nah, oke. Ini sudah dilakukan pengecekan? Sudah, Pak. Nah, sebentar. Mana? Kita pilih itu dulu. Kita akan memasang 25, 2 dan 15. 15 itu. Nah, oke. Masang kurang. Nah. Satu lagi. Bisa? Dua puluh ya? Dari posisi. Terus. Itu dia. Dapat? Tanda, kasih tanda. Nah, spidolnya tadi. Nah. Tekan. Nah, yang sudah silakan analisa hasilnya. Nah, oke. Nah, upaya yang lain sudah? Oh, udah. Udah. Wah, pas, mantap. Bagus. Selesai? Sudah, Pak. Udah. Oke. Silakan makan. Sudah selesai. Sudah dicatat data-datanya? Sudah, Pak. Udah. Silakan dianalisa. Ini sikusnya dah. Sampai di Pak. Anda itu. Mana boleh? Ada? Selesai? Siapa? Hafiz. Udah kendala? Aman? Udah selesai? Selesai, Pak. Nah, hasil. Coba tengok sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu hasil praktek yang akan disampaikan oleh Farel. Kepada Farel dipersilakan. Sebelumnya terima kasih. Saya akan menyampaikan hasil dari hasil praktek kami sebelumnya yang dilakukan tadi, yaitu yang pertama pemeriksaan tekanan ban.
Di sini kami menemukan hasil yakni 30 dan 35 pada roda kiri dan roda kanan. Jadi kesimpulannya pada pemeriksaan tersebut sesuai standar pabrik untuk melakukan balancing yaitu 35 PSI. Jadi kami hanya menambahkan 5 PSI lagi pada ban roda kiri. Dan yang kedua, pemeriksaan kehausan ban. Setelah kami periksa, kondisi ban masih baik, yaitu kesimpulan dikarenakan ban masih baik, jadi kita tidak perlu mengganti ban dan lanjut ke proses selanjutnya. Pemeriksaan bagian luar ban. Hasil yaitu 65 dan pada luar 45. Hasil yang kami dapatkan setelah balancing yaitu jumlah timah yang dipakai pada bagian dalam yaitu 1 pieces dengan berat 10 gram dan 1 pieces 5 gram. Di hasil balancingnya apa? Kesimpulan dari hasil balancing yaitu setelah kami perbaiki, hasil yang didapat yaitu 0/0, yaitu bagian luar 0 dan bagian dalam 0. Jadi kondisi ban sudah bisa dipakai kembali dengan aman. Keadaannya Sudah normal kembali. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan beri aplaus untuk kelompok itu di hasil pemeriksaan pertama roda kiri itu tidak balance ya, jauh sekali perbedaan antara bagian dalam dan bagian luar ada 45 dan 65 ya. Nah itu sangat jauh sekali. Nah tidak layaknya. Kalau terlalu besar apanya jadi unbalance ini gimana? Berarti pelletnya bisa digunakan. Tidak bisa digunakan lagi ya. Tapi nanti dari hasil itu keluar rekomendasi ya. Nah, kesimpulannya apa ini? Kesimpulannya untuk sebuah mobil itu untuk mengetahui detailnya kesimpulannya berarti harus dalam jangka kilometer 10.000. Tetapi kan betul kan Pak, di kondisi jalan yang buruk itu lah Pak. ya. Masuk lubang berarti kondisi itu mungkin tak harus di 10.000 km, kadang di 7.000 km ada sini Pak. Bagus. Nah, jadi tidak harus 10.000 km tapi itu kan anjuran dari produsen ya. Nah, sekarang kita apalagi rute kita sekarang ini jalan kita ini nggak bagus ya, lubang ada tumpukan material. Nah, jadi berarti kapan dilakukan balance? Ayo, siapa itu? Kapan dilakukan balance? Apa? Saat sekarang terjadi dirasakan oleh pengemudi setir. Kemudian apa lagi? Body. Oke, bagus. Nanti kita melakukan balancing, proses balance ketika kita sudah merasakan adanya getaran, baik itu di setir, pengemudi atau bodinya. Ya, baru kita sampai kita. Jadi pembelajaran. Nah, di sini Bapak akan melakukan tes, kemudian sedikit dari hasil kita, soalnya sedikit, cuma dulu waktunya mengajarkan paling ini 10 menit tak lama. Untuk penilaian bagaimana pemahaman kita. Bisa? Oke. Nah, bisa? Oke. Jangan lupa menulis namanya ya. Jangan sampai ayo coba. Ayo kita harus cinta. Nah, jadi untuk pertemuan selanjutnya kita hari Rabu lagi ya. Hari Rabu sama Bapak ya. Jadi kita
ini mungkin tentang sporing ya. Sporing nanti silakan cari di rumah. Silakan cari di rumah. Bukan mesinnya jadi dia mesin ya. Jadi di rumah bahan. Kenapa perlu sporing? Jadi sudah Bapak tampilkan video geometri roda tadi ya. Sudah ya? Jadi nanti silakan cari di rumah. Bahan kita besok tentang sporing di rumah. Apa itu sporing? Bagaimana cara melakukannya? Nanti akan kita bahas juga bersama-sama seperti tadi. Oke? Dari Bapak nanti setelah selesai akan ditutup dengan doa dari ketua kelas ya. Dari Bapak cukup sekian dulu hari ini. Mohon maaf jika ada salah dari Bapak. Jadi Anda kalau tetap semangat belajarnya, jangan ya sampai Anda nanti semangat belajar jangan sampai main game ya terlalu malas ya, tolong jaga stamina ya, karena kita otomotif banyak prakteknya kan, kadang ban dilantar kalau nggak ada stamina loyo kita, kalau mau makan itu apalagi norak ya. Oke, nah terima kasih anda semua.